Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk dalam menyampaikan pidato public speaking ini. Salawat beserta salam marilah kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin mengucapkan penghargaan kepada rekan-rekan mahasiswa jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang yang saya banggakan. Izin untuk perkenalan singkat terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hafiz Muhammad Akbar dengan NIM 22002103 dari jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan, asal dari Nagari Buluh Kasok, Kecamatan Lubuk Taro, Kabupaten Situnyu. Pidato ini memiliki makna yang mendalam dan semuanya merupakan hasil dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat kepada kita dalam berbagai bentuk bimbingan untuk meningkatkan kemampuan public speaking saya. Semoga pidato ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya memasuki inti pidato, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Nurhizrah Bistituati MED dan Ibu Widiawati MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Humas, serta kepada mahasiswa jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Dengan kerja keras kalian, saya berhasil meningkatkan kemampuan public speaking saya. Terima kasih juga atas kepercayaan yang diberikan kepada saya sebagai pembicara untuk mengangkat tema generasi muda. Ketika berbicara tentang generasi muda saat ini, kita perlu melihat ke belakang pada generasi tahun 1900-an. Mereka adalah pahlawan kita yang melalui Sumpah Pemuda menjadi garda terdepan persatuan tanah air. Ketika Insinyur Soekarno menyatakan bahwa anak muda bisa menggemparkan dunia, kita harus percaya pada kata-katanya. Generasi muda diberkahi dengan pikiran segar, semangat yang membara, masa depan yang panjang, dan kekuatan stamina. Namun sayangnya generasi muda hari ini terjerumus dalam kondisi yang tidak terpuji seperti kecanduan narkoba, alkohol, seks bebas, dan perilaku menyimpang lainnya yang merugikan masa depan. Di sisi lain, beberapa pemuda dan pemudi secara sadar atau tidak sadar terpengaruh oleh pemikiran yang merugikan, kecanduan ideologi hingga kurang toleran terhadap lingkungan, atau kecanduan bermain game hingga mengabaikan kehidupan nyata. Jika kita biarkan terus berlanjut, generasi muda saat ini tidak akan membawa perubahan positif untuk masa depan negara. Bagaimana nasib tanah air kita saat ini jika generasi muda kehilangan semangat juang? Yang dibutuhkan oleh negara ini adalah pemuda dan pemudi yang berkomitmen membawa perubahan positif untuk masa depan negara. Bagaimana nasib tanah air ini jika generasi muda kehilangan semangat juang? Yang dibutuhkan oleh negara ini adalah pemuda dan pemudi yang berkomitmen untuk memperbaiki nasib mereka. Jika terlahir dengan keberuntungan, mereka harus memiliki tekad untuk meningkatkan apa yang diwariskan oleh orang tua mereka. Namun, tidak semua pemuda Indonesia yang memiliki semangat juang yang tinggi. Penting untuk menyelidiki penyebab dibalik kurangnya semangat ini, karena peradaban tidak terbentuk tanpa penyebab yang mendasar. Negara perlu memberikan dukungan yang tepat untuk membentuk harapan pada generasi muda. Apa jenis dukungan yang diperlukan dan harus dilakukan oleh negara? Penting untuk dicatat bahwa pendidikan adalah faktor terkuat untuk membentuk identitas seseorang. Para pahlawan masa lalu tanpa terkecuali mengenyam pendidikan. Pendidikan bukan hanya tentang prestasi akademis,
tetapi juga tentang membentuk pola pikir dan kecerdasan emosional lingkungan terdidik. Pendidikan tidak menjamin kekayaan materi, tetapi menjamin sikap yang cerdas dalam menghadapi masalah, baik itu masalah pribadi maupun masalah lingkungan. Melihat para ilmuwan terkenal dunia, kita melihat bahwa betapa mereka mengorbankan waktu untuk penelitian dan penemuan yang pada akhirnya memberikan manfaat besar bagi kita semua. Tanpa mereka sadari, tanpa mereka mungkin dunia kita saat ini masih menjadi gelap. Pendidikan juga mempengaruhi kesadaran tentang tanggung jawab seseorang terhadap lingkungannya. Meskipun Indonesia telah mewajibkan 12 tahun pendidikan, kenyataannya masih ada daerah di mana pendidikan belum mencakup hingga SMA, bahkan SMP atau SD. Upaya pemerintah untuk menyediakan pendidikan gratis dari SD hingga SMA merupakan langkah positif. Ketika semua orang memiliki akses ke pendidikan dasar, Indonesia akan lebih siap menghadapi masa depan yang cerah. Berdasarkan hal yang dibahas di atas, ini hanya sedikit dari pemikiran saya tentang generasi muda. Generasi muda memiliki peran besar dalam membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Semua perubahan ini dapat dimulai dari perbaikan sistem pendidikan formal. Terima kasih atas kesempatan saya untuk berbicara di depan umum atau meningkatkan public speaking saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya, karena kekurangan merupakan hal yang paling umum. Dan kelebihan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.